Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Aulia Putri dengan NIM akhir 127 Program Studi Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Di era digital dan persaingan bisnis yang semakin berkembang saat ini, banyak masyarakat yang mulai membangun usaha sendiri, baik usaha makanan, fashion, jasa, maupun bisnis online. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap dunia kewirausahaan semakin meningkat. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih banyak nih pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha. Banyak usaha yang dijalankan itu tanpa izin resmi karena dianggap rumit, memerlukan biaya yang besar, atau kurang penting. Padahal menurut saya, sebelum membuka usaha, penting loh bagi pelaku bisnis untuk mengetahui dan mengurus izin usahanya terlebih dahulu. Karena dokumen ini nantinya tidak hanya dibutuhkan sebagai syarat administratif, tetapi juga menjadi dasar hukum yang melindungi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu izin usaha? Jadi, izin usaha adalah dokumen legal yang menunjukkan bahwa suatu usaha tersebut telah diakui dan diizinkan oleh pemerintah untuk beroperasi. Dengan memiliki izin ini, pelaku usaha itu bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan aman, serta bisa mengakses layanan perbankan, pembiayaan, dan kerjasama bisnis. Pada video ini, saya mengambil contoh usaha perseorangan atau UMKM karena jenis usaha ini paling banyak dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa izin usaha yang umum dimiliki oleh pelaku usaha antara lain Nomor Induk Berusaha atau NIB, merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. NIB memiliki fungsi sebagai identitas usaha, tanda daftar perusahaan, akses kepabeanan, dan syarat pengurusan izin lainnya. NIB ini menjadi legalitas dasar yang sangat penting bagi pelaku usaha. Selanjutnya yang kedua ada NPWP usaha. NPWP usaha digunakan sebagai identitas perpajakan usaha. Dengan memiliki NPWP, pelaku usaha itu dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara resmi, serta mempermudah pengajuan kerjasama maupun permodalan usaha. Yang ketiga, ada sertifikat halal. Bagi usaha makanan dan minuman, sertifikat halal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sertifikat halal menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada izin PIRT atau BPOM. PIRT atau Produk Industri Rumah Tangga digunakan untuk usaha makanan skala kecil atau rumahan. Sedangkan BPOM digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik dengan skala yang lebih besar. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi masyarakat. Yang kelima, ada izin lingkungan. Untuk jenis usaha tertentu, pemerintah juga mewajibkan izin lingkungan agar kegiatan usaha tersebut tidak merusak lingkungan sekitar. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan usaha tersebut. Kali ini saya akan berikan contoh kasus sederhana. Terdapat seorang pelaku usaha bernama Ibu Rini yang memiliki usaha keripik pisang rumahan. Pada awalnya, usaha tersebut belum memiliki izin usaha sehingga mengalami beberapa kendala seperti sulit masuk ke toko modern, kurang dipercaya konsumen, dan kesulitan mendapatkan bantuan dan modal usaha. Untuk kasus yang seperti ini, saran saya kepada Bu Rina adalah mulai mengurus NIB melalui OSS, mengurus sertifikat halal karena untuk makanan perlu sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga perlu izin terkait dengan PIRT atau Produk Industri Rumah Tangga. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan Ibu Rina dalam proses pengurusan izin usaha. Saat ini, proses pengurusan izin usaha menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan Ibu Rina dalam mengurus izin usaha yaitu 1. Menyiapkan dokumen. Pelaku usaha seperti Ibu Rina harus menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, email aktif,
nomor HP aktif, alamat usaha, dan data kegiatan usaha. Yang kedua, Bu Rina harus membuat akun OSS, yaitu dengan membuat akun pada website OSS menggunakan nick dan email aktif. Jadi, langkah yang ketiga adalah Bu Rina mengisi data usaha. Setelah akun dibuat, Bu Rina mengisi data usaha seperti nama usaha Bu Rina apa, bidang usahanya apa, lokasi usahanya di mana, modal usahanya berapa, dan kegiatan operasional usaha. Yang keempat, ada penerbitan NIB. Jika seluruh data sudah lengkap dan sesuai, sistem OSS akan menerbitkan NIB secara otomatis. Kemudian, yang kelima, Bu Rina harus mengurus izin tambahan. Karena usaha Bu Rina bergerak di bidang makanan seperti keripik pisang, maka perlu mengurus izin tambahan, yaitu tadi seperti sertifikat halalnya, kemudian PIRT atau produk industri rumah tangga, dan juga izin lingkungan. Menurut saya, selain mengurus perizinan usaha, Bu Rina juga harus menerapkan kebersihan tempat produksi, penggunaan alat yang lebih aman, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Setelah usaha Bu Rina telah memiliki legalitas dan beliau tuh juga menerapkan kebersihan, penggunaan alat yang lebih aman, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan, konsumen ini menjadi lebih percaya, penjualannya meningkat, produknya dapat dipasarkan lebih luas, dan usaha Bu Rina semakin berkembang dengan lebih baik. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan keberlanjutan bisnis. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang usahanya, mempermudah akses permodalan usaha tersebut, serta mendukung perkembangan bisnis secara berkelanjutan. Selain itu, menurut saya, penting juga buat pelaku usaha untuk memperhatikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, perlindungan konsumen, serta sustainability, agar usaha mereka itu dapat berjalan secara aman, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya mulai mengurus legalitas usahanya sejak dini agar mampu bersaing dan berkembang di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.